Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Senin tanggal 8 November 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Markus pasal 2 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan Dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti Dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa Ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa Ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja membaca satu kisah bagaimana Yesus duduk makan bersama-sama dengan orang banyak yang mengikutinya. Dan dalam persekutuan makan itu ada beberapa pemimpin agama kaget bahwa mengapa Yesus bergaul, mengapa Yesus berada di antara orang-orang yang jahat. Dan hal itu menjadi sebab mereka harus menceritakan hal ini kepada murid-muridnya dengan maksud bahwa tidak pantas Yesus ada di situ. Nah, kepantasan itulah yang seringkali menjadi pemikiran banyak orang, sehingga kita tidak bisa memenangkan jiwa untuk Tuhan. Karena di sini kita melihat ketika Yesus duduk makan dan pemungut cukai serta orang berdosa duduk bersama-sama dengan Dia, maka terjadilah satu protes yang tidak kelihatan, namun suatu hal yang tidak baik yang muncul dari orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, karena mereka merasa diri mereka lebih benar, lebih baik dari orang yang lain. Dan hal itulah yang membuat mereka harus bertanya, pantaskah Yesus duduk makan dengan orang berdosa? Pantaskah Yesus berada di antara orang-orang jahat? Hal-hal itu yang seringkali menghambat pikiran kita juga di dalam beberapa hal penting yang kita seringkali lupakan. Keberadaan kita di dunia ini setelah kita diselamatkan, maka kita harus tahu kita juga harus menolong orang yang berdosa dan orang yang masih tersesat. Kita bukan memisahkan diri dan menganggap kita jauh lebih baik dari mereka. Karena yang akan menilai adalah Tuhan, bukan pikiran kita, bukan perasaan kita. Karena mengasihi yang tersesat adalah langkah awal untuk membimbing mereka kepada Kristus. Sebagai orang percaya kita harus sadar, mengasihi orang-orang yang tersesat adalah langkah awal untuk kita membimbing mereka kepada Kristus. Sebab itu dengan perasaan merasa lebih baik, lebih benar, justru kita tidak akan pernah bisa membimbing orang kepada Kristus. Karena kita punya penilaian kita jauh lebih baik dan mereka itu terlalu buruk dan tidak berguna sama sekali. Dan hal-hal itulah yang perlu kita waspadai di zaman akhir ini. Bukankah Yesus berkata di dalam mempersiapkan kedatangannya, Dia katakan cari orang-orang yang di lorong, cari orang yang di pinggir jalan, cari orang-orang yang secara akal tidak layak, tapi paksa mereka, bawa mereka datang karena pesta perkawinan akan segera dimulai. Sedangkan para undangan itu tidak siap datang. Ini yang berbahaya dalam perjalanan kekristenan. Kita merasa kita layak untuk hadir di situ,
tapi kita tidak respon untuk menghadiri acara itu. Tetapi Tuhan melihat bahwa acara ini harus segera jalan, maka Dia katakan, paksa orang-orang yang di pinggir jalan, di lorong-lorong, di tempat-tempat yang tidak layak, ajak mereka supaya pesta perkawinan itu, pesta yang meriah itu boleh berlangsung dengan meriahnya. Di sini kita melihat bahwa Allah ingin kita memiliki sikap yang baik, bukan menghindari dan mengurangi hubungan kita dengan orang-orang yang kita rasa secara fisik, secara nyata bahwa mereka jelas orang berdosa, tetapi untuk memperdulikan mereka dengan tujuan membimbing mereka kepada Kristus. Ini yang kita harus sadari, ini yang harus kita kerjakan di hari-hari terakhir ini. Jangan kita merasa jadi orang eksklusif karena kita sudah lama ikut Tuhan, kita sudah lama jadi orang percaya, tapi kita tidak mencari orang-orang yang tersesat, orang-orang yang perlu Yesus, dan kita merasa puas dengan diri kita sendiri. Alkitab katakan yang terdahulu akan jadi terkemudian. Karena itu kita melihat orang Farisi ahli Taurat merasa mereka terdahulu. Ternyata Alkitab mengajar kepada kita bahwa orang-orang yang dahulu merasa diri paling di depan, akhirnya mereka paling di belakang. Karena tidak menyadari tujuan keberadaan kita di dunia ini setelah kita diselamatkan, kita perlu membimbing orang lain untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sebab itu mari sebagai orang percaya, kita ada di tempat pekerjaan kita, di tempat bisnis kita, di kampus kita, ataupun dengan tetangga di sebelah rumah kita. Ingatkan dirimu, engkau bukan orang eksklusif untuk masuk sendiri di surga, tapi engkau diberi tanggung jawab untuk mengingatkan dan membimbing orang lain untuk memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan kiranya tolong kita sepanjang hari ini untuk melihat bagaimana Yesus membangun hubungan dengan maksud untuk menyelamatkan mereka yang tersesat, memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus berjumpa dengan Nikodemus, orang yang merasa dirinya benar, tetapi Yesus perlu bangun hubungan dengan dia walaupun tengah malam. Yesus arahkan dia untuk melihat masuk ke dalam kerajaan surga harus melalui proses kelahiran baru. Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dengan satu tujuan, walaupun itu sudah siap, tapi Yesus membangun hubungan di situ adalah dengan maksud menyelamatkan perempuan itu dari dosa yang mengikat kehidupannya. Kita sebagai orang percaya, tanggung jawab kita adalah membimbing orang lain untuk menemukan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi hari ini, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, karena Engkau memperingatkan kami bahwa persahabatan kami dengan orang-orang yang berdosa yang tidak kenal Tuhan bukan untuk merubah kebiasaan kami yang baik, tetapi hubungan ini untuk kami membina mereka, kami membimbing mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Bapa, Engkau tolong kami yang setiap hari ada di tempat pekerjaan, di mana tempat pekerjaan itu tidak ada orang-orang yang seiman dengan kami, tapi jadikan kami orang yang dapat bersahabat dengan mereka untuk membimbing mereka menemukan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Begitu juga di tempat bisnis kami maupun di kampus. Setelah kami bisa menikmati kebaikan Tuhan, biarlah kami juga dapat menceritakan itu, mengingatkan kepada orang lain agar kami bimbing mereka untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Tolong mereka yang sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, ajarlah kami untuk memperduli tetangga kami, warga di sekitar kami, untuk kami menjelaskan, menceritakan bagaimana keselamatan yang kami peroleh di dalam Engkau karena kasih karunia-Mu yang besar itu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, sebab itu
Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya hidup ini benar-benar dapat mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Jangan lupa jam 6 sore kita dapat duduk di bawah kaki Tuhan. Secara serentak kita berdoa untuk bangsa negara kita, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk penginjilan di berbagai tempat, berdoa untuk hujan pertobatan bagi bangsa dan negeri kita ini. Tuhan Yesus memberkati.